أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab titrasi asam basa, yaitu mengenai cara menentukan kurva atau grafik titrasi asam basa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like and subscribe, karena subscribe Anda semangat saya berkreasi untuk membuat video tutorial kimia lainnya. Dan untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya, silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah pembahasan nantinya bisa bermanfaat. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas tentang bagaimana cara membuat kurva titrasi dari basa kuat dititrasi dengan asam kuat ya. Jadi di sini ada NaOH, kita taruh di Erlenmeyer sebagai titrat ya. Kemudian atau sampel di sini. Kemudian dititrasi oleh asam kuat. Di sini ada HCl sebagai titran atau pentiter. Jadi ini cara membacanya, NaOH atau basa kuat dititrasi oleh asam kuat dengan HCl di sini ya. Seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana bentuk kurvanya. Ya, Sobat Pulsa, inilah bentuk kurva dari basa kuat dititrasi oleh asam kuat. Perlu diketahui bahwa untuk membuat kurva awalnya dari mana? Oke. Untuk bagian bawah Erlenmeyer itu kita gunakan sebagai vertikalnya. Ya. Sedangkan HCl yang bagian atas kita gunakan untuk horizontalnya. Jadi kebalikan ya. Untuk bagian bawah kita taruh atas, bagian atas kita taruh bawah. Seperti itu konsepnya. Kita lihat kurvanya. Kenapa kurvanya kok dari atas bukan dari bawah? Kita akan bahas ya, biar Sobat Pulsa semua bisa memahaminya ya. Kenapa kurva kok dari atas? Ya. Kita lihat ketika NaOH di sini ini keran dibuka. Lah, ketika HCl belum menetes sama sekali, maka pH yang ada itu pH milik dari NaOH atau basa kuat. Basa kuat itu mendekati pH 14. Maka pada kurva diawali dari pH basa kuat 13. Dari sini ya. Berarti HCl belum masuk sama sekali. Bukan dari bawah. Kalau dari bawah berarti ini HCl ya, HCl murni. Tapi karena di sini yang diukur pH-nya di bagian bawah dulu diukur, maka pH yang muncul ya pH-nya NaOH sebagai basa kuat, yaitu mendekati 14. Ketika keran dibuka perlahan, tetes demi tetes HCl, jadi HCl dan NaOH bertarung. Oke, kita lihat di sini. Di sini NaOH murni, belum ada HCl. Ketika HCl sudah mulai masuk, maka NaOH mulai dinetralkan. Mendekati 7 ya. Terus HCl-nya diteteskan tetes demi tetes ya sampai berapa mili gitu. Maka pH NaOH pun mendekati 7. Sebanding dengan banyaknya HCl yang turun menetralkan NaOH. Ya. Oke. Kemudian di sini ada istilah titik ekivalen. Apa sih yang dimaksud titik ekivalen? Titik ekivalen di mana kondisi konsentrasi asam dan konsentrasi basa itu seimbang. Jadi ketika di sini ada NaOH, terus HCl masuk, lah di dalam Erlenmeyer itu jumlah NaOH dan jumlah HCl-nya sama, jumlah OH- dan jumlah H+-nya sama. Ini basa kuat dan asam kuat, saling menetralkan. Kalau sama-sama kuat berarti tidak ada yang dominan. Sehingga pH-nya 7 atau pH netral. Konsepnya bagaimana? Kita lihat. Rumusnya adalah V N basa
direaksikan dengan Vn asam. N itu normalitas ya, yaitu molaritas kali valensi atau jumlah itunya ya, jumlah H+ atau basa OH-. Kita lihat volume kali molaritas kali jumlah OH-nya. Kalau NaOH ya berarti valensinya 1 ya. Kemudian volume untuk asam M kali jumlah H+-nya. Kalau ini HCl ya jumlah H+-nya 1. Kalau H2SO4 berarti jumlah H+-nya 2. Ini kali valensinya ya. Ya, kita lihat di sini saling sama ya. Ini maksud titik ekivalen. Konsentrasi basa sama dengan konsentrasi asam. Itulah titik ekivalen. Berarti titrasi harus dihentikan. Bagaimana kita mengetahui titrasi itu sudah mencapai titik ekivalen? Nah ini, yaitu dengan cara perubahan warna. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan perubahan warna? Yaitu dengan penambahan sedikit indikator titrasi. Ya, pada titrasi asam basa biasa digunakan fenol petalein, yaitu indikator fenol petalein. Ya, indikator fenol petalein pada kondisi basa, jadi fenol petalein ketemu NaOH itu berwarna merah. Oke. Tapi ketika ketemu suasana asam, maka dia berubah jadi jernih. Kita lihat ya. Jadi sebelum titrasi, di sini ada NaOH, di sini ada HCl, keran masih ditutup. Untuk Erlenmeyer kita tambahkan indikator fenol petalein. Maka larutan ini menjadi merah ya. Karena ada indikator fenol petalein. Jadi NaOH-nya berwarna merah. Ketika titrasi mulai dilakukan, maka asam mulai turun. Sehingga kondisi basa pun akan semakin berkurang karena proses penetralan. Sehingga warna merah pun di sini akan mulai pudar sebanding dengan banyaknya HCl yang turun ke dalam Erlenmeyer. Oke. Terus titik ekivalen tercapai bagaimana? Titik ekivalen tercapai jika di situ tidak ada suasana basa lagi. Ya. Titik ekivalen akan tercapai jika ini suasana basa sudah dinetralkan oleh asam yang turun dari buret di sini ya. Berarti ciri khasnya pada titik terakhir warna merah pada larutan Erlenmeyer itu berubah jadi jernih. Ya. Jadi tetes terakhir itu berubah jadi jernih. Jernih sesaat itulah titik ekivalen. Tapi jika dilarutkan terus-menerus, maka perubahan perpindahan ya dari merah ke jernihnya itu tidak bisa dibedakan lagi. Maka itu sudah kelebihan asam. Itu harus ada ya, ada jeda. Oh, dari merah ke jernih langsung kelihatan. Tapi kalau sudah kelewat batas, wah ini jernih. Kita tidak tahu perubahan dari pink merah muda ke jernihnya tidak bisa diamati ya kalau ini terlalu banyak. Makanya tetes per tetes ada perubahan dari warna merah kondisi basa menjadi jernih kondisi asam pertama kali ya. Pertama kali ya, di perubahan itu perubahan sesaat ya. Kemudian ketika ini dilanjut, HCl-nya diturunkan terus-menerus, maka yang dominan adalah asamnya. Maka langsung pH-nya asam. Terus sampai maksimal. Seperti itu. Jadi kurva basa kuat dititrasi oleh asam kuat, kurvanya dari atas. Seperti ini ya. Mencapai titik ekivalen pH-nya 7. Di pH 7 karena ini basa kuat dengan asam kuat, maka di tengah-tengah pH-nya 7. Seperti itu. Ya. Bisa menggunakan indikator fenol petalein, juga bisa menggunakan indikator metil merah. Ya, demikian Sobat Pulsa pembahasan kali ini bagaimana cara membuat kurva titrasi dari basa kuat
dititrasi oleh asam kuat. Di sini NaOH atau KOH ya, dititrasi oleh HCl ya. Berarti untuk basa kuat sebagai sampelnya yang mau dititrasi, sedangkan HCl-nya itu sebagai pentiternya atau titrannya. Demikian pembahasan kali ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala.